Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan pastinya teman-teman yang saat ini merindukan firman Tuhan. Ya, hari Minggu ini firman Tuhan yang diambil oleh beberapa gereja yang digunakan, bahkan juga oleh gereja yang masuk dalam UM, tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes, pasal 3 ayat 22-30. Di mana tema yang diambil adalah Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, ada pertanyaan yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Yang pertama adalah, pernahkah kita sombong atau membanggakan diri terhadap apa yang kita miliki? Mungkin harta material, pencapaian kita akan jabatan, prestasi, pendidikan, dan yang lain-lain. Mungkin karena paras kita yang cantik atau yang tampan. Nah, saya yakin kita semua pasti pernah melakukannya. Atau mungkin tidak tampak ya kesembuhan itu, tapi di dalam diri kita mengatakan, wah, aku hebat dari dia. Wah, aku luar biasa dari dia. Wah, aku lebih dari dia. Nah, firman Tuhan di teks ini Yohanes 3 ayat 22-30 ini menceritakan tentang dua tokoh di kitab ini dan membicarakan tentang karakter manusia pada umumnya. Kita lihat poin pertama adalah murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Kita dapat melihat di ayat 22 dikatakan Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan di sana mereka membaptis. Setelah hal ini terjadi, murid Yohanes Pembaptis bertemu dengan orang-orang Yahudi dan muncul suatu pertanyaan mengenai penyucian. Nah, ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada murid Yohanes Pembaptis, serta-merta murid Yohanes Pembaptis datang menjumpai gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita dapat melihat bagaimana seorang murid ketika ada yang tidak diketahuinya, dia langsung datang kepada gurunya karena memang menganggap gurunya lebih tahu dari apa yang dia ketahui. Dan kita lihat apa pertanyaannya. Kita dapat melihat murid itu mengatakan, Rabi, di ayat 26, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ada poin, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Nah, saya dapat melihat mungkin murid ini bingung. Loh, orang yang dibaptis oleh guruku masa membaptis lagi? Bukankah guruku lebih dari dia? Loh, ini yang dibaptis kok malah jadi nambah, jadi ada pengikutnya. Kemungkinan dia bingung. Tapi kemungkinan lain bisa jadi muridnya takut dan terkejut. Wah, orang sudah pergi kepada orang lain bukan kepada guru saya. Mungkin dia juga takut kepopuleran, ketenaran gurunya tergantikan oleh Yesus dan murid-murid Yesus. Kemungkinan juga dia, wah, nanti kalau nggak ada pengikut kami, bagaimana dong sekte kami ini? Bagaimana dong nanti kelanjutan pelayanan kami ini? Itu normal. Namanya juga seorang murid, pasti sangat mengagungkan dan menjadikan gurunya teladan. Dan pasti tidak mau ketika sudah tenar, akhir-akhirnya tidak ada lagi pengikut. Ketika sudah banyak pengikut, akhirnya tidak ada lagi pengikut. Pasti dia takut. Kita lihat bagaimana respon murid ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, bukankah ketika membaptis itu, Yohanes mengatakan kepada semua orang, menyebut Yesus anak domba Allah. Yohanes mengatakan ketika membaptis Yesus, lihatlah anak domba Allah yang datang menebus dosa manusia. Kemungkinan murid ini lupa akan hal ini dan tidak paham akan pernyataan Yohanes tersebut. Itulah poin pertama. Murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Kita masuk ke poin kedua. Poin kedua, respons dari Yohanes Pembaptis. Ketika mendengar ini, apakah yang terjadi terhadap
Yohanes Pembaptis? Adakah dia terkejut atau adakah dia bingung? Apakah dia khawatir ketika muridnya menanyakan hal ini? Tidak sama sekali. Respon Yohanes Pembaptis sangat positif. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Dia katakan tidak seorang pun dapat melakukan hal itu jika tidak menerimanya dari surga. Yang kedua, aku mengatakan kepadamu, aku bukan Mesias, tapi hanya pembuka jalan. Wow, Yohanes Pembaptis sangat positif dengan pertanyaan ini dan situasi yang terjadi di saat itu. Yohanes Pembaptis tidak takut sekalipun orang-orang meninggalkan dia. Yohanes Pembaptis tidak takut jika orang-orang tidak lagi mengikuti dia menjadi seorang nabi. Kita lihat pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis sangat rendah hati. Kok bisa Yohanes Pembaptis sepositif ini terhadap peristiwa ini? Ketika saya merenungkan, maka hal yang perlu kita ingat adalah Yohanes Pembaptis mengetahui tujuannya. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis mengetahui tujuannya. Tujuan Yohanes Pembaptis adalah membuka jalan. Yohanes Pembaptis menyadari dia bukan Mesias, sehingga orang-orang yang datang kepadanya adalah orang-orang di mana Yohanes ingin membuka jalan supaya mereka menerima pertobatan dan akhirnya kembali memuji Tuhan. Kita dapat melihat di sini bagaimana Yohanes Pembaptis memahami bahwa kemuliaan, puji-pujian dan follower itu harusnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Bukankah ini sangat berbeda dengan kondisi pemimpin gereja, pendeta, misionaris, dan lain-lain yang saat ini seolah-olah mencuri kemuliaan Tuhan? Kita lihat kembali apa kata Yohanes Pembaptis. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kejam. Bukankah sikap ini harus menjadi ditiru oleh semua pelayan Tuhan? Bukankah ini harus menjadi metode atau motto untuk setiap pelayan Tuhan, bahwa dalam segala pelayanan, jika gereja kita sudah besar, banyak pengikut, banyak orang percaya, kita tidak boleh memuliakan diri kita, namun kita harus semakin kecil dan Tuhanlah semakin besar. Banyak saat ini para pelayan Tuhan tergoda sedikit mencicipi, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan, supaya dia semakin dimuliakan juga di atas Tuhan dimuliakan. Hati-hati buat pelayan Tuhan. Jangan sampai kita tergoda. Jangan sampai kita mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ingat, semua yang kita peroleh itu seperti kata Yohanes Pembaptis, berasal dari atas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang perlu kita ingat adalah, pertama, sebagai pelayan Tuhan, sekali lagi, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat tujuanmu, ingat siapa dirimu. Kamu bukan penerima kemuliaan. Kamu adalah orang yang memberitakan, yang menyampaikan kebenaran tersebut. Jikapun Tuhan memberikan karunia kepadamu, gerejamu menjadi besar, mega church, kamu punya kemampuan untuk mendoakan orang dia sembuh atau mengusir setan dia pulih kembali, itu semua anugerah dari Tuhan. Jangan buat mujizat itu, semua hal itu terjadi, keberhasilan itu, pencapaian itu untuk memuliakan nama. Jika itu terjadi, maka kita adalah orang yang sangat menyedihkan. Kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian kita sebagai pelayan Tuhan, jangan pernah pikir segala pencapaian kita itu berasal dari diri kita. Semuanya itu berasal dari atas. Jika kita menyadari berasal dari atas, harusnya itu semakin membuat kita semakin merendahkan hati dan menyadari bahwa kita ini nothing, bukan apa-apa, dan mengembalikannya kembali ke atas. Jika dengan demikian, kiranya semua yang kita kerjakan, ucapan kita, pelayanan kita, doa-doa kita, semuanya tertuju kepada Allah.
kita sebagai umat-umat Tuhan dan gereja. Gereja, jangan pernah salah memahami siapa pengantin prianya. Kita lihat tadi bagaimana Yohanes Pembaptis menjelaskan kepada murid-muridnya. Muridnya ini diberi pengertian yang kontekstual. Dia memakai gambaran pernikahan. Seorang pengantin pria dengan seorang pengantin wanita. Pengantin wanita hanyalah untuk pengantin pria. Pengantin pria akan bersukacita ketika bertemu dengan pengantin wanita. Dan juga sahabat pengantin pria akan bersukacita ketika melihat pengantin pria bertemu dengan pengantin wanita. Dan pengantin prialah yang berhak terhadap pengantin wanita. Sahabat pengantin pria tidak pernah boleh dan tidak berhak terhadap pengantin wanita. Jadi jelas fokusnya, jelas posisinya, jelas apa bagiannya. Gereja di saat ini, kenali, gerejalah pengantin wanita dan prialah, dan pengantin pria adalah Tuhan Yesus. Jemaat sekarang, mari kenali siapa pengantin pria. Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat pengantin pria, pelayan-pelayan Tuhan saat ini adalah mereka yang membawamu mengenal Tuhan. Bukan dia yang harus kamu puji, bukan dia yang harus kamu sembah, bukan dia yang harus kamu muliakan, tetapi pengantin prialah pasanganmu. Jadi carilah pengantin priamu, yaitu Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya. Dewasa ini saya banyak melihat ketika pendeta-pendeta banyak melakukan mujizat, pengantin wanita yaitu gereja datangnya kepada pendeta ini seolah-olah pendeta inilah pembuat mujizat. Padahal pendeta ini pun mendapat mujizat dari Tuhan. Kacau. Jangan salah orang. Minta kepada Tuhan Yesus. Minta kepada pengantin pria. Jangan salah mengenali pasangan tersebut. Jika gereja saat ini dalam kondisi seperti itu, segeralah bertobat. Tuhan Yesuslah yang harus kita cari dan kita muliakan. Kemudian, aplikasi kembali untuk kita. Sekali lagi, kiranya semua yang kita miliki, semua yang ada saat ini, semua yang kita kerjakan, baik di gereja maupun pelayanan pribadi, gunakan itu sekali lagi untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Jadikan diri kita saluran, bukan kita yang mempunyai saluran tersebut. Jadi saluran berkat. Dan muliakan Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Jangan pernah meninggikan dirimu, namun tinggikanlah Yesus. Lihat bagaimana teladan Yohanes yang tidak pernah takut kehilangan popularitas, ketenaran, bahkan pengikutnya. Dia tetap positif terhadap segala sesuatu yang terjadi dengan mengimani bahwa dia harus menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada dia, sehingga Allah semakin dimuliakan. Yohanes memikirkan perkara-perkara surgawi. Apakah kita juga sudah memikirkan perkara-perkara surgawi? Jangan-jangan pelayanan kita itu hanya sebuah pelarian. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan hanya menunjukkan kesalehan kita. Jangan-jangan semua pelayanan di gereja, baik itu ritual gereja dan lain-lain, itu hanya membuat kita supaya terlihat seolah-olah saleh. Salah. Jika demikian, kita masih mengejar perkara duniawi. Kejarlah perkara surgawi. Sekiranya pun semua akan meninggalkan kita. Kemudian yang keempat yang perlu kita pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah katakan kebenaran, meskipun mungkin itu sulit dipahami dan mungkin itu membuat orang meninggalkan. Yohanes Pembaptis mengatakan kebenaran kepada murid-muridnya. Dia dengan jelas mengatakan, aku bukan Mesias itu. Dia dengan jelas mengatakan, jika ada orang melakukan itu berarti dikaruniakan di atas. Itu tidak berasal dalam dirinya. Meskipun mungkin murid-muridnya akan mengatakan, oh ternyata guru kami bukan Mesias. Oh ternyata guru kami tidak akan sepopuler Yesus. Kemungkinan murid-muridnya juga akan meninggalkan dia. Tapi dia tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Mari berani mengatakan kebenaran berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan, dan kita imani. Jangan takut sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Jangan takut menyatakan kebenaran kepada murid-muridmu. Jangan buat dirimu diberhalakan oleh murid-muridmu. Sekiranya pun ketika murid-murid memahami tentang realitas yang ada dan dia meninggalkanmu, kamu sudah ada di jalur yang benar. Jadi
Mari hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan gerejanya, mari semakin menyadari, memuliakan Tuhan di atas segala-galanya, nyatakan kebenaran, dan gereja jangan salah melihat pengantin prianya. Hanya Yesus. Muliakan Yesus. Tinggikan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan biarlah kita semakin merendahkan hati dan memahami bahwa semua yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan dan semua yang dianugerahkan dari atas, mari kita kembalikan kembali ke atas, hanya kepada Dia semata. Firman Tuhan, kiranya kita semakin kecil dan Dia semakin besar. Shalom, kiranya firman Tuhan menjadi berkat.